sebenarnya pertarungan politik itu di 2026 ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan. Kenapa Anies yang selalu muncul? Ya karena Anies itu dianggap punya pasar politik yang relatif cukup dominan dan cukup kuat. Dan kemarin belum menang. Betul, karena per hari ini sebenarnya dibagi dua kutub kan. Kutub kekuasaan hari ini siapa? Tentu yang top of mind paling tinggi adalah Prabowo Subianto dan para teman-teman koalisinya. Artinya apa? Bicara tentang politik. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa mungkin secara perlahan Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah Gerakan Rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa Gerakan Rakyat itu nggak ada salahnya berjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Mungkin pertama-tama kita langsung to the point aja ya. Nah, masih banyak yang bingung antara apa gitu kan. Nah, langsung pertanyaan itu tuh langsung apa aja sih kalau sama Mas Adi. Mas, Noto ngomong soal tokoh politik Anies Baswedan yang berhasil mencuri hati publik banyak dan didukung dengan partai besar tadinya yaitu Partai Nasdem. Tapi sekarang kalau kita lihat Nasdem kan udah mesra. Ya. Apakah Anies ini masih punya saham politik? Anies itu bakal lama atau masih justru menjadi kesaktian tiba-tiba menang? Kok jadi serius begini bicaranya? Harus serius dong. Serius tapi Nanti pada ngomongin tuh, Belanda masih jauh loh. Bagi yang tidak terlampau melihat politik itu dinamis, mungkin Belanda dan pemilu masih jauh. Tapi bagi pegiat dan aktivis politik, ya di 2026 ini adalah tahun politik yang sesungguhnya. Itu kan terbukti misalnya begitu banyak partai politik yang bermunculan tuh baru-baru tuh. Ada partai yang terinspirasi oleh Anies Baswedan gitu kan, Partai Gerakan Rakyat, ada Partai Gemar, 2025 juga muncul Partai Rakyat Indonesia, PRI kan. Belakangan juga partai yang nggak lolos parlemen seperti PSI sudah mulai bicara tuh soal kemungkinan proyeksi di 2029 tentang kemungkinan Gibran dan seterusnya. Nah, bagi saya kalau kita mau jujur sih sebenarnya pertarungan politik itu di 2026 ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan. Kenapa Anies yang selalu muncul? Ya karena Anies itu dianggap punya pasar politik yang relatif cukup dominan dan cukup kuat. dan kemarin belum menang. Betul, karena per hari ini sebenarnya dibagi dua kutub kan. Kutub kekuasaan hari ini siapa? Tentu yang top of mind paling tinggi adalah Prabowo Subianto dan para teman-teman koalisinya. Artinya apa? Bicara tentang politik di 2029 tentu tidak terlepas dari Prabowo yang pasti akan dimajukan. Tapi di luar pemerintah dan di luar kekuasaan, siapa kira-kira yang disebut dengan oposisi, tidak menjadi bagian dari kekuatan dan potensi untuk bisa maju dan bertanding? Ada nama Anies Baswedan di situ. Dan paling kuat ya itu Mas. Ya, secara figur memang diakui di survei-survei, termasuk survei yang kita punya, bicara tentang Anies Baswedan itu adalah top of mind. Jadi kalau ditanya kepada publik, kepada rakyat, kira-kira siapa calon presiden yang dianggap layak untuk maju, ya tentu masih paling tinggi, ya tinggi sekali adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi setelah itu ada nama Anies Baswedan, kemudian Bukan Gibran. Gibran itu masuk 3 atau keempat. Artinya apa? Anies itu dianggap memiliki loyalis pemilih yang relatif agak sedikit solid per hari ini. Tapi kan survei itu seringkali berubah ya, tergantung bagaimana situasi politik yang berkembang. Karena belakangan ini Gibran sering berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, sering dibicarakan oleh publik, bukan tidak mungkin kalau
surveinya bulan ini dan bulan depan Gibran yang posisinya di runner up ya, di bawah Prabowo. Tapi yang ingin saya katakan adalah soal pertanyaanmu tadi Maria, apakah Anies Baswedan di 2029 tamat atau masih hidup? Saya menduga masih hidup, karena satu-satunya ceruk non pemerintah kalangan oposisi yang relatif kuat secara figur hari ini adalah Anies Baswedan. Itu nggak bisa dibantah. Hidup dan menyerang, jangan-jangan. Betul. Dan jadi ksatria nanti. betul. Dan secara kepartaian memang PDIP, tapi kan secara kelembagaan, secara kepartaian, figur di internal PDIP belum muncul nama kira-kira yang diposisikan sebagai non kekuasaan. Itulah yang saya sebut. Kalau bicara tentang pasar politik di luar pemerintah hari ini adalah Anies. Cuman problemnya adalah apakah Anies itu bisa lolos atau enggak? Pertama tentu sangat tergantung Partai Gerakan Rakyat. Itu dia pertanyaan selanjutnya. Kendaraan politik ini kan belum jelas. Tetap dong untuk kendaraan politik. Sekarang kita lihat Nasdem sudah menjauh. Nasdem mungkin nggak sih bakal sama Anies lagi menurut Mas Adi, atau justru malah partai-partai baru itu? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum per hari ini, rasa-rasanya sulit bagi Nasdem untuk bersama Anies kembali di 2029. Ada kecenderungan secara gestur Nasdem itu sepertinya ingin dengan Prabowo Subianto. Jadi Anies itu masa lampau, masa lalu, dan kemudian ingin menyongsong masa depan dengan Pak Prabowo tuh di 2029. Dan itu juga bisa diuji ketika dalam Pilkada Jakarta 2024. Nasdem kan awalnya mau usung itu bareng, tapi nggak jadi. Begitupun dengan PKS. PKS kan dulu adalah partai politik yang juga dianggap identik dengan Anies Baswedan. 11-12 orang menyebutnya. Lah PKS pun nggak jadi kok dukung Anies. Inilah yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa at the end loyalis dan para relawan politik Anies itu bikin partai politik. Namanya Partai Politik Gerakan Rakyat. Ini adalah kendaraan politik yang menurut saya memang sengaja dipersiapkan. Loyalis Anies atau memang itu keinginan Anies? Ya loyalis, keinginan. Kan kita mendengarkan pidato politik ketua umumnya Bung Syahrin bahwa Partai Gerakan Rakyat itu memang terinspirasi oleh Anies Baswedan. Bahasa saya bukan terinspirasi. Jadi memang imam besar. Jadi imam besar dari Partai Gerakan Rakyat, the one and only adalah Anies Baswedan. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan adalah Partai Gerakan Rakyat ini adalah uji kekuatan politik yang dimiliki oleh Anies Baswedan, yang konon menurut para pengikutnya itu kuat, solid, punya dukungan politik. Contoh di Pilpres, Anies boleh kalah katanya, tapi perolehannya 24%. Nah, bisa tidak yang 24% ini diangkut oleh pesona Anies ke Gerakan Rakyat? Kan itu uji kekuatan politiknya. Jangan-jangan yang 24 ini adalah pemilihnya Nasdem, milih Anies. Jangan-jangan pemilihnya PKS, pilih Anies. Jangan-jangan pemilih PKB, pilih Anies. Kalau ketiga partai ini nggak bersama Anies di 2029, bisa tidak yang 24 ini terus ke Anies, atau justru sebaliknya? Nggak ada itu barang, nggak ada yang mendukung. Itulah yang saya sebutkan. Partai Gerakan Rakyat itu suka tidak suka adalah uji kekuatan politik dari magnet yang dimiliki oleh Anies. Bisa tidak orang yang selama ini mengidolakan Anies, memberikan apresiasi dan dukungan kepada Anies sebagai calon pemimpin, itu mau bergabung dengan Partai Gerakan Rakyat. Hanya dengan cara itulah kemudian tiket soal Anies bisa bertanding di 2029 dan di masa-masa yang akan datang itu ada. Karena bagi saya Anies nggak mungkin terus-terusan ngandelin Nasdem atau selalu berharap pada Nasdem. Ya Nasdem gitu ya. Atau berharap sama PKS. Agak rumit rumusnya. Apalagi berharap sama PKB. Karena PKB pasti yang diusung adalah ini. Makanya saya bilang Partai Gerakan Rakyat itu adalah uji kekuatan politik Anies Baswedan. Menurut Abang, prediksinya aja, kira-kira loyalis Anies ini ya akan taat nggak? Berbanding lurus nggak? 50-50 sih. 50-50. 50-50 itu bahasa orang Madura 70-30. Oke kalau gitu. Kenapa? Karena gini, Partai Gerakan Rakyat ini ada dua jalan terjal yang mesti dilalui. Jalan terjal pertama itu adalah seleksi administrasi, dan wajib hukumnya bagi partai politik seleksi administrasi oleh KPU. Setelah seleksi administrasi baru seleksi verifikasi faktual, maksudnya verifikasi faktual. Kalau lolos ini boleh kemudian Partai Gerakan Rakyat diumumkan sebagai peserta pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Rakyat, hurra!
Terima kasih. Saat ini Badan Keamanan dan Pengawalan Gerakan Rakyat telah terbentuk di 5 wilayah provinsi: Kepri, Jawa Timur, DKI, Kalimantan Timur, dan Banten. Untuk selanjutnya menyasar sebagai target membentuk karakter yang humanis, yang patriotik, menyasar kepada anak-anak muda yang siap untuk bersama-sama menjadi anak-anak muda yang berkarakter positif ke depan. Luar biasa, menjelang pemilihan Presiden Indonesia di 2029, dinamika politik nasional mulai menunjukkan pergerakan yang menarik. Salah satu nama yang kembali diperbincangkan adalah Anies Baswedan setelah menjadi kontestan kuat pada Pilpres 2024. Posisi Anies tidak surut dari panggung politik nasional. Justru sejumlah perkembangan terbaru menunjukkan adanya potensi kekuatan baru yang bisa menjadi modal penting menuju 2029. Pertama, dari sisi basis dukungan, Anies masih memiliki massa pendukung yang solid dan relatif loyal. Basis ini terbentuk dari kombinasi pendukung ideologis, pemilih perkotaan, kelompok kelas menengah, hingga komunitas relawan yang selama ini aktif mengorganisir gerakan di berbagai daerah. Dalam beberapa survei pasca 2024, namanya masih muncul dengan tingkat elektabilitas yang stabil. Ini menjadi sinyal bahwa Anies belum kehilangan daya tarik politiknya meskipun tidak sedang memegang jabatan publik. Yang kedua, munculnya kendaraan politik baru yang disebut sebagai salah satu potensi kekuatan segar, hadirnya Partai Gerakan Rakyat. Ini memberi warna berbeda dalam peta koalisi nasional. Partai ini disebut lahir dari konsolidasi relawan dan jaringan pendukung Anies. Jika partai ini mampu lolos verifikasi dan memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu 2029, maka Anies tidak lagi sepenuhnya bergantung pada negosiasi partai besar seperti sebelumnya. Ini bisa mengubah posisi tawarnya dalam membangun koalisi. Yang ketiga adalah perubahan konfigurasi kekuasaan nasional, juga membuka ruang kompetisi baru. Pemerintahan hasil pemilihan Presiden Indonesia 2024 akan memasuki paruh akhir masa jabatan menjelang 2029. Dalam siklus politik Indonesia, periode tersebut biasanya ditandai dengan munculnya figur alternatif yang menawarkan kesinambungan sekaligus perubahan. Anies bisa memposisikan diri sebagai representasi alternatif kebijakan, terutama bagi kelompok pemilih yang menginginkan keseimbangan antara stabilitas dan reformasi. Namun, kekuatan baru Anies tidak hanya soal struktur partai atau elektabilitas, ada faktor narasi. Dalam beberapa tahun terakhir, politik Indonesia semakin dipengaruhi oleh komunikasi digital, media sosial, dan mobilisasi opini publik berbasis komunitas. Anies juga dikenal memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat serta citra intelektual yang cukup melekat. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, ini dapat menjadi keunggulan kompetitif di tengah pertarungan figur-figur lain. Meski demikian, jalan menuju 2029 tentu tidak mudah. Potensi rival dari partai besar masih sangat kuat. Partai-partai mapan memiliki infrastruktur politik yang lebih solid, sumber daya finansial lebih besar, serta jaringan elit yang luas. Selain itu, dinamika internal koalisi juga dapat mempengaruhi peluang pencalonan. Ambang batas pencalonan presiden tetap menjadi faktor krusial dalam menentukan siapa yang benar-benar bisa maju. Tantangan yang lain adalah menjaga relevansi politik dalam 5 tahun ke depan. Tanpa jabatan eksekutif atau legislatif, figur politik harus bekerja lebih keras mempertahankan eksposur dan pengaruh, konsolidasi relawan, penguatan struktur partai pendukung, serta keterlibatan aktif dalam isu-isu yang akan menjadi kunci agar namanya tetap diperhitungkan. Pada akhirnya, kekuatan baru Anies menuju Pilpres 2029 bisa dirangkum dalam 3 kata: konsolidasi, kendaraan politik, dan yang terakhir adalah momentum. Konsolidasi basis pendukung yang solid, kendaraan politik yang memberi posisi tawar lebih kuat, dan momentum politik yang mungkin muncul seiring perubahan landscape kekuasaan nasional.
Apakah semua itu cukup untuk mengantarkannya kembali sebagai kandidat terkuat? Jawabannya sangat tergantung pada dinamika politik 5 tahun ke depan. Politik Indonesia dikenal cair dan penuh kejutan. Namun satu hal yang pasti, nama Anies Baswedan belum keluar dari radar persaingan menuju pemilihan presiden 2029.